92,4 MHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, selamat malam Dun Sanak Pandanga. Kembali lagi bersama saya Fardila Rivia dalam program Minang Kreatif. Edisi hari ini, hari Rabu tanggal 22 November 2023. Dan tentunya Dun Sanak Pandanga bisa bergabung nantinya di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660940. Dan tayangan ini juga bisa disaksikan secara live di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan live ini juga bisa didengar di frekuensi FM 92,4 MHz dan di streaming rri.co.id. Nah, edisi kali ini kita bersama narasumber kita ya, Dun Sanak Pandanga. Ada Bang Irwan Fauzi, merupakan seorang konten kreator. Nah, dan di studio kita sudah bersama dengan narasumber kita. Langsung saja kita sapa ya, Dun Sanak Pandanga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irwan. Halo Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya malam hari ini, Bang Irwan? Alhamdulillah baik. Kalau Kakak gimana tuh Kak? Alhamdulillah baik juga, Bang Irwan. Kesibukan Bang Irwan sekarang apa sih, Bang Irwan? Ini kesibukan yang akan datang atau kesibukan sehari-hari nih Kak? Kesibukan yang lagi dijalanin sekarang nih, Oh, Bang Irwan. dijalanin sekarang. Nah, mungkin sedikit cerita ya Kak. Iya, boleh. Jadi saya tuh sekarang mahasiswa akhir juga Kak gini. Jadi kan mungkin sebagian dari kita udah tahu kan apa itu kesibukan mahasiswa akhir gitu kan. Nah, selain dari kampus dan juga kemarin karena saya juga seorang content creator Kak, videografi dan fotografer. Nah, kemarin alhamdulillah juga mendapatkan sebuah job. Nah, itu kemarin wisuda Kak gitu. Jadi alhamdulillah juga dapat panggilan untuk mengabadikan momennya juga kan. Oke, Gitu, Kak. berarti kuliah sambil cari cuan nih, Bang iya, Irwan. itu tepat, Kak. Lebih tepatnya gitu Kak. Oke, berarti sekarang Bang Irwan lagi skripsian ya? Iya Kak, tugas akhir lebih tepatnya Kak. Tugas akhir, Iya, berarti Kak. D3. S1 juga Kak. S1 Iya. juga. Oke, kuliahnya di mana sih, Bang Irwan? Kuliahnya di Universitas Negeri Padang Kak, di UNP Kak. Oh, UNP. Iya, Wah, Kak. kita sealumni. Iya. Satu alma alma mater mater. ya. Oke, jurusannya apa sih, Bang Irwan? Jurusan seni rupa Kak, Seni rupa, Iya, Kak. tahun masuk 2019 Kak. 2019. Seni rupa. Ini guru apa gimana nih, Iya Bang guru Irwan? Kak, yang pendidikan Kak. Oh, pendidikan seni rupa. Oke, selain itu ada lagi nggak sih kesibukan dari Bang Irwan, misalnya kayak ikut organisasi luar kampus atau mungkin organisasi di UNP kayak ada yang tentang fotografi, misalnya kayak UKFF gitu. Itu mungkin dulu pernah juga bergabung dan terlibat juga di sana Kak. Nah, sekarang mungkin lebih tepatnya sekarang udah jadi dimisioner dari berbagai organisasi Kak. Nah, sekarang lebih aktifnya tuh organisasi di luar kampus Kak gitu. Di mana organisasi tersebut itu organisasi yang berhubungan dengan kreativitas seni juga Kak. Oke. Awal mulanya bisa menjadi konten kreator itu gimana sih, Bang Irwan? Bisa diceritain nggak sih? Awalnya iseng-iseng terus FYP apa gimana nih? Nah, sebenarnya tuh gimana ya Kak? Itu berawal dari iseng-iseng Kak, lalu iseng-iseng. jadi sebuah hobi gitu. Nah, Oke. awalnya kenal dengan dunia fotografi itu berawal dari mata kuliah juga Kak. Awalnya tuh kan kita nggak kenal nih, apa sih itu fotografi, kayaknya ribet sih, belum alat-alatnya mahal gitu kan. Nah, nggak tahu kemudian kok lama-lama asik gitu kan, semakin dijalanin gitu Kak. Nah, semakin ada juga seseorang yang juga bantu memotivasi gitu Kak untuk terus mendalami apa itu fotografi, sampai akhirnya saya itu candu dengan dunia fotografi gitu Kak, terutama apalagi dia bisa menghasilkan uang gitu kan. Wah, keren. Iya, seseorangnya siapa nih, Mbak Nah, Irwan? seseorang Orang itu tua mungkin- kah apa gimana? Seseorang itu mungkin sepupu saudara saya juga Kak, yang di kampung gitu kan, yang juga mau berbagi dengan pengalamannya juga gitu. Oke. Nah, Bang Irwan kan konten kreator nih. Nah, konten yang Bang Irwan hasilkan itu berisi tentang apa aja sih, Bang Irwan? Iya Kak, itu konten kreator tuh berisi tidak jauh dengan fotografi juga Kak.
tentang dengan videografi juga Kak. Itu mungkin kontennya itu lebih ke promosi Kak gitu, mempromosikan karya atau mempromosikan brand lebih tepatnya Kak. Itu mungkin konten yang kita promosi itu lebih ke TikTok sekarang Kak, karena TikTok udah banyak pengguna juga Iya. kan. Nah, iya Kak. Bener banget. Itu biasanya tentang apa sih, kayak tutorial ngambil gambar kah atau tutorial pose yang bagus atau Oh, gimana sih konten itu, yang Mbak Irwan hasilkan? Itu kontennya itu kayak gimana ya Kak? Lebih ke apa namanya itu? Kita menjual pasar kita gitu Kak, menjual produk kita ke pasar gitu ibaratnya kan. Jadi orang yang membutuhkan jasa kita tuh dia tahu apa yang bakal dibutuhkan. Oh, berarti kontennya ini tentang moto wisuda. Oh, berarti ini tentang abadi momen wisuda, bukan tutorial Kak gitu. Lebih memasarkan produk gitu Kak. Oke. Memasarkan jasa lebih tepatnya Iya, berarti Kak. kayak Ya. membranding ya, Iya gitu, membranding Kak. diri Iya. dan juga Ah. usaha yang lagi dijalani ya, Bang Iya Irwan. Kak, itu lebih tepatnya Kak. Oke, sejak kapan sih Bang Irwan jadi fotografer? Oh, sejak fotografer tuh sejak sebelum COVID Kak. Sebenarnya kalau megang yang namanya kamera itu dari SMK udah mulai belajar Kak. Cuman lebih mendalaminya kemarin tuh sebelum COVID Kak. Oke, apa SMK-nya jurusan multimedia juga? Iya Kak, benar Kak. Benar, di mana tuh di Multimedia. SMK 7 ya? Di SMK Teknologi Puspadang Kak. Oh, di SMK. Katip Sulaiman. Oh, Iya, oke. Kak. Berarti dari SMK udah jurusan multimedia, di Iya. sana juga udah belajar ya, Bang Iya Irwan? benar Kak. Oke, berarti kalau untuk menjadi fotografer dan videografer pasti ada teknik-teknik khusus yang harus kita pelajari ya, Bang Irwan ya? Iya benar Kak. Iya, boleh dibagi nggak nih apa sih teknik khusus yang harus kita pahami dulu nih untuk menjadi fotografer dan juga videografer? Sebenarnya tuh mereka tuh sejalan Kak gitu. Sejalan, Jadi ada oke. pentingnya kita lebih baik menurut saya nih ya Kak. Nggak tahu juga menurut yang lain kan. Kalau menurut saya pribadi itu lebih baik kita mendalami teknik videografi, karena kalau kita udah tahu teknik videografi, fotografi pun pasti mengikuti Kak. Nah, Oke. mungkin kalau dari segi teknik itu emang mempengaruhi dari segi video yang akan kita hasilkan. Nah, mungkin tekniknya itu tergantung video apa yang kita ambil dan video apa yang kita buat Kak itu. Oke. Iya. Iya, maaf Bang Irwan, bisa digeser dulu nggak sih mic-nya biar Yang lebih ini, jelas Kak. nih. Oh Udah, ya, oke, udah, Kak, oke, sip. udah mantap. Oke, tapi kalau Bang Irwan sendiri suka motoin orang atau suka foto-foto juga nggak sih? Foto-foto kayak selfie kah atau foto-foto diri sendiri gitu difotoin juga nggak? Hobi untuk juga foto nggak diri gitu? sendiri itu tergantung suasana juga Kak. Kalau lagi sama teman-teman yang hoki bareng gitu tuh suka banget tuh Kak, masa-masa alay gitu kan. Iya, berarti Iya. suka difotoin juga ya. Suka juga, Kak. Oke. Tapi Bang Irwan sejauh ini menjadi fotografer dan videografer, apa sih suka duka yang udah dijalanin gitu? Mungkin yang nama suka duka tuh pasti selalu ada lah Kak. Bahkan kita Iya. tidur di rumah pun ada juga suka dukanya Iya, kan. benar. Begitu juga dengan kerja kan. Yang namanya kerja di industri kreatif tuh pasti banyak suka, pasti juga ada dukanya Kak. Tapi alhamdulillah selama ini lebih banyak sukanya daripada dukanya gitu Kak. Dapat cuan ya. Salah Salah satunya, satunya. itu. Oke. Nggak, kita dapat cuan, kita dapat pengalaman, kita dapat wawasan, dapat kenalan orang baru juga gitu Kak. Itu sukanya Kak. Sukanya. Ya. Oke. Kalau dukanya apa Kalau nih, Bang dukanya Irwan? tuh mungkin sejauh ini belum ada sih Kak. Cuman itu sedikit unik, keluhan itu pasti ada. Misalnya Capek kayak misalnya ya. capek itu udah wajar kan Kak. Itu relatif pada diri kita juga. Nah, selain itu ada juga tuh Kak, waktu dukanya tuh misalnya klien ini banyak nuntut gitu. Misalnya gini, saya banyak jerawat, bisa nggak dibersihin lagi wajahnya iya. gitu. Saya pendek, bisa nggak dibuat kelihatan tinggi gitu. Apalagi saya gendut, mintain kurus gitu Kak. Itu Aduh. tuntutan itulah yang membuat kadang dukanya juga Kak gitu. Bingung ya. Nah, bingung kita gimana gitu. Oke. Itu ya salah satu beberapa dukanya. Nah, itu beberapa dukanya tuh Kak. Oke, nah untuk Nusa pendengar yang mau nanya-nanya bisa di telepon 8124114 atau di WhatsApp 0811660940 dan juga bisa di aplikasi RRI Digital melalui kolom komentar. Nah, jadi itu ya tadi suka dan dukanya dari Bang Irwan. Tapi kalau untuk buka jasa usaha fotografi dan juga videografi itu di tahun berapa sih Bang Irwan? Mungkin
Itu udah di tahun 2019 udah buka Kak itu. 2019 udah buka, Iya, udah buka, cukup Kak. lama ya. Udah cukup lama Kak. Kurang lebih 4 tahun. Nah iya Kak. Oke, tapi sejauh ini pengen ada rencana buka studio nggak sih, Bang Irwan? Untuk planning ke depan insya Allah mungkin ada Kak. Oh, insya Allah Insya ada Allah ya. Itu yang versi indoornya, karena kita selama ini versi outdoor kan Kak. Nah kita pun juga ingin membuat versi indoornya gitu kan. Untuk rencana Oke. itu udah ada Kak. Oke, semoga terjalani Amin. ya, Bang Irwan. Iya, iya. Amin. Tapi sejauh ini pernah dikomplain sama customer nggak sih, Bang Irwan? Klien Iya. sama klien Kak, alhamdulillah belum ada kayaknya Kak. Ah, belum ada gitu. Iya, misalnya ada. kayak Bang, ini kurang nih fotonya, kehapus ya foto aku yang sama keluarga ini gitu. Atau pernah kayak Bang, hasilnya kok blur sih atau gitu, dan segala macam gitu-gitu. Pernah dikomplain gak sih, Bang Irwan? Mungkin untuk itu belum Kak, tapi pernah waktu itu mungkin kekilafan ya Kak ya. Ah, Kita salah upload folder gitu. Bukan folder fotonya dia, melainkan folder foto orang lain gitu Kak. Oh, Upload. gitu. Itu keluhannya Kak gitu. Iya, Ya. iya. Tapi fotonya nggak hilang ya? Tapi fotonya nggak hilang Kak, aman Oke, Kak. alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. Oke, tapi sejauh ini seru-seru ya, Bang Irwan menjalani sebagai fotografer dan Alhamdulillah videografer. seru-seru Kak. Seru-seru ya. Seru-seruin aja juga Kak. Oke, kalau untuk budget yang harus disiapkan gitu untuk make jasa dari Bang Irwan itu kisaran berapa sih, Bang Irwan? Misalnya kayak untuk video wisuda segini, untuk foto wisuda 3 sesi atau 1 jam, berapa jam, itu berapa sih budget yang harus disiapkan, Bang Irwan? Untuk budget foto outdoor tuh kan banyak jenisnya tuh Kak. Ah, Nah, jadi tergantung kliennya mau apa gitu kan. Nah, misalnya contoh kayak video wisuda. Mungkin Oke. dari video wisuda tuh kita taruh harga di 500.000 Kak. Itu untuk durasi 1 menit Kak. Itu udah request konsep dengan request juga dari kliennya Kak. Request konsep musiknya juga Kak. Oke, itu video. Itu khusus video Kak. Tapi Khusus kalau untuk video. foto biasanya kita itu ada per paketnya Kak gitu. Dia klien ini mau fotonya pakai cetak apa enggak atau foto filenya aja gitu kan. Ah, gitu. Ya. Oke, kalau untuk video 1 menit tuh kisaran berapa sih harganya, Bang Irwan? Itu kisaran 500.000 Kak. Wah, 1 menit Iya, video Kak. 500.000 Iya, ya. Keren banget. Kalau untuk foto? Kalau untuk foto tuh kan tadi ada yang dicetak fotonya itu Kak, ada yang enggak. Jadi kalau untuk foto file aja, jadi kita briefing dulu sama kliennya dia maunya seperti apa fotonya nanti kan. Nah, dia mau konsep yang seperti apa. Jadi setelah itu mungkin mulai dari budgetnya itu dari 3,5 Kak, 350 itu untuk 1 jam Kak. Oh, oke. Itu bebas mau pilih di Itu mana? bebas di mana Kak. Mau di kampus, mau di Nah, Masjid Raya, iya, misalnya benar, bebas ya. Kak. Nah. Nggak pakai ongkos lagi nggak nih? Saya Kak Tergantung ke Masjid lokasinya, Raya Kak. Nah. tambah ya 15.000 untuk minyak gitu misalnya. Ada Kak, Oh, ada. Itu di lokasi yang sekiranya jauh dari lokasi tempat kita Kak, misalnya dari ke lapangan golf gitu kan lumayan jauh itu Kak. Itu kena biaya cas transportasi gitu Kak. Berapa Udah sih? pasti itu Kak. Berapa sih, Bang Irwan? Itu 50 kita minta Kak. Oh, 50.000. Iya, Kak. Oke. Minyak pulang pergi ya. Ya pulang pergi Kak. Oke, kita terima telepon dulu ya, Bang Oke, Irwan. Kak, Kayaknya boleh, ada yang Kak. mau nanya nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Bapak siapa, Pak? Dari Marcel, Mbak. Marcel. Dari Indarung. Marcel di Indarung. Oke, Iya. salam kenal ya Pak Marcel. Apa nih pertanyaannya Pak Marcel? salam kenal juga Mbak. Ini dengan Mbak apa nih Mbak? Mbak Dila. Mbak Dila. Iya. Ah ya, salam Mbak. Ini Mbak mau bertanya dengan Bang Irwan. Irwan. Iya, Bang Irwan. Iya, ini Bang Irwan. Selamat malam semuanya ya. Ini dengan Marcel nih Bang Irwan ya. Iya Bang, selamat malam juga Bang Marcel. Ini untuk ini kan selama penjelasan tadi itu kan Mbak Irwannya lebih ke foto wisuda dan video wisuda gitu ya untuk Iya, benar, acara Bang. wisuda Iya. gitu ya. Kalau untuk acara ini gimana Mbak Irwan? Kayak pernikahan, kayak pesta gitu. Ini juga istilahnya ini bisa juga gitu. Bisa Bang, bisa banget Bang. Jadi nggak tersampai di acara wisuda aja gitu Enggak, ya, Bang. sampai ke pesta juga bisa ini juga gitu ya. Iya benar Bang. Oh, iyalah nantilah kalau buat wisuda anak atau pesta anak nanti komunikasikan sama Bang Irwannya nanti gitu Bang Irwannya. Boleh banget Bang, nanti berkabar aja ini Bang apa, Bang Irwan? Marcel. Kayak promosinya di IG atau di mana TikTok atau apa?
Di TikTok ada juga bang, di Instagram juga ada, di apa Namanya juga apa, ada. Pak Irwan? Apa bang? Nama ininya apa? Nama Instagramnya. Oh, nama Instagramnya bisa dicari tuh bang, namanya tuh kalau nggak salah Amertagenik _ gitu bang. Amertagenik_. Amertagenich gitu. Genik. Genich C ujungnya bang. Oh, genit. Ah ya, genik, fotogenik kalau kata orang. Sama kalau sama suaranya juga genit itu. Kalau di TikToknya itu juga gitu, Amertagenit juga. Nah iya bang, Amertagenik dan Irwan Fauzi 027 bang. Bapak dan Irwan Fauzi di TikToknya. Iya, kalau di TikTok Irwan Fauzi 027 bang. Ya, siap. Coba nanti di follow akunnya. Nah baik bang, nanti kita Minta kontak diskon lah. nanti Bang. Iya, Mbak Dilaya. Oke lah, terima kasih penjelasannya Mbak Irwan sama Mbak Dilaya. Iya, Baik, Bang Marcel. Bang Marcel. Terima kasih Mbak Irwan, Mbak Dila. Sama-sama bang Assalamualaikum. Marcel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Marcel di Indarung. Nah, boleh dikasih tahu lagi nggak sih Bang Irwan, dikasih tahu lagi nih ke Dun Sanak Pandanga, di spill budgetnya sekitaran segini nih wisuda, kalau pernikahan segini, berapa tim, dan juga dikasih tahu nih sosial medianya, baik itu Facebook, Instagram ataupun TikTok atau sosial media yang lain gitu. Nah, Silakan baik, Bang terima Irwan. kasih kak. Nah sejauh ini mungkin kita juga nerima wedding kak, namun meskipun jarang ya kan orang yang ngambil jasa kita kak, mungkin belum, kalau di Padang nih belum terlalu luas cakupannya kak gitu. Nah jadi kalau untuk budget wedding tuh kita mulainya dari 2.300.000 kak, itu udah 3 tim yang turun ke lapangan dan itu juga udah masuk cetak foto. Itu acaranya 2 sampai 3 hari maksimalnya kak untuk foto aja kak. Oke, berarti kalau weddingnya 2 sampai 3 hari 2.300.000, Iya 3 benar tim. kak. Oke, kalau untuk video misalnya kayak sekarang kan pernikahan juga ada nih video Nah, sinema iya. atau video dokumentasi Ah, gitu. iya benar, Kak. Ada nggak sih dari Amertagenik gitu? Ada kak, Ada cinematic juga. video namanya kak. Itu kita budgetnya mulai dari 2.500.000 kak. Itu udah termasuk durasinya 5 sampai 8 menitan kak. Itu video full mulai dari akad nikahnya sampai ke resepsinya juga kita videoin kak. Nah, bukan satu video aja kak. Itu juga dapat 2 video. Satu video lagi itu video teaser atau trailer kata orang kan kak, yang durasi 1 menit gitu kan. Jadi Oke. bisa diupload untuk WA, Instagram gitu. Nah itu juga udah include dengan drone-nya juga kak. Oh, ada drone-nya juga Iya, ya. Kak. Iya. Oke. Sekali lagi boleh di-spill di Instagramnya @amertagenich gitu kak. @amertagenich. Amertagenich ya Oke, kak. jadi itu ya. Underscore iya kak. Oke, jadi itu ya Dun Sanak Pandanga, Instagram dan TikToknya @amertagenich. Kita terima Iya, Kak. telepon lagi ya. Boleh kak. Irwan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila ini yang di Bali. Oke, silakan pertanyaannya Fitro. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam bang. Ya, izin nanya Bang. Sebenarnya menjadi konten kreator itu susah dan senangnya itu bagaimana Bang? Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kan saya juga termotivasi juga ya Bang ya. Karena saya seorang penyandang disabilitas khususnya tunanetra Bang. Kalau orang disabilitas menurut Abang, orang yang tidak bisa melihat ini cara dia menjadi konten itu seharusnya bagaimana? Apakah dia harus melihat ke orang itu misalnya apa itu misalnya dia mengajarkan tentang komputer khusus untuk tunanetra. Saya kan sekarang lagi belajar belajar mengoperasikan bagaimana cara memainkan komputer atau laptop khusus untuk tunanetra. Itu apakah Abang juga pernah mengajarkan kawan-kawan yang khususnya yang tidak bisa melihat ini menjadi konten kreator? Berarti kan kayak misalnya kayak di bidang pembelajaran komputer atau apa di sekolah, apakah Abang juga pernah mengajar-ngajar untuk kaum disabilitas bagaimana caranya
mereka itu menjadi bisa juga menjadi konten kreator. Kebetulan kan tanggal 3 Desember besok kan ada perayaan Hari Disabilitas. Apakah nanti abang ikut terjun juga nanti ke sana untuk melatih mereka mengatur ada semacam perlombaan khusus untuk disabilitas, bagaimana caranya menjadi konten kreator. Sebab ini saya terkait juga nih bang, ini bang kayak semacam perlombaan dulu kan sudah pernah menang kayak macam-macam perlombaan kayak MCQ atau apa ya, atau musik pernah juga dulu ikut. Tapi yang konten kreator ini bagaimana nih bang? Kayaknya saya juga tertarik juga bang. Kalau ada lombanya nanti saya ikut juga bang. Nah kan saya jauh di Bali bang. Tapi kalau ada di Padang atau di Sumatera Barat, saya membangunkan diri untuk pulang bang. Nah, itu saja. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitro di Bali. Nah, gimana nih jawabannya dari Bang Irwan? Maaf sebelumnya Kak, itu pertanyaan tadi tuh kurang jelas Kak, kurang terdengar gitu. Oke, kurang jelas ya. Oke, Ya. diulangi ya Bang Irwan. Baik, Kak. Jadi yang ditanyain sama Fitro dari Bali, ya bagaimana sih caranya menjadi konten kreator? Khususnya bagi Fitro ini merupakan seorang penyandang disabilitas tunanetra. Nah, menurut Abang, gimana sih caranya Fitro ini untuk menjadi konten kreator? Mungkin awal mulanya gimana sih caranya? Karena mohon maaf ada keterbatasan sebagai penyandang disabilitas tunanetra, dan sekarang dia juga lagi belajar mengoperasikan komputer atau laptop yang khusus tunanetra. Dan apakah Abang pernah juga nggak sih mempelajarkan tunanetra untuk belajar komputer atau laptop yang khusus tunanetra ini, dan gimana sih caranya gitu untuk menjadi konten kreator menurut Bang Irwan sebagai penyandang disabilitas? Nah, silakan Bang Irwan. Baik, terima kasih Kak. Nah, sebelumnya izin menjawab pertanyaannya Bang Fitro. Nah, tadi itu dapat saya simpulkan bagaimana menjadikan diri seorang konten kreator walaupun dengan keterbatasan tadi. Nah, sebenarnya gini Bang, itu jenis video konten kreator itu kan banyak genrenya. Jadi kita itu, posisi kita itu di mana gitu kan, dan hobi kita itu di mana. Bahkan di TikTok pun sekarang emak-emak pun bisa menjadi konten kreator dengan cara dia berjoget-joget di TikTok, itu juga udah menghasilkan uang. Nah, itu juga disebut dengan konten kreator Bang, dimana kita membuat medianya juga, menggabungkan musik, bahkan sampai tahap editing pun kita juga, itulah yang namanya konten kreator. Nah, pertanyaan Abang tadi, apakah pernah untuk mengajari seseorang yang tunanetra menjadi konten kreator? Itu belum pernah Bang. Nah, dan sekali lagi mungkin pertanyaan Bang tadi bagaimana menjadi seorang konten kreator. Nah, itu balik ke jawaban saya tadi Bang. Nah, itu sesuai dengan genre kita, sesuai jenis video yang kita sukai. Kita itu kemana arahnya dan tujuan kita itu apa, suka kita itu apa. Sebenarnya dengan kita berproses lah yang bakal merubah kita akan menjadi apa dan seperti apa Bang Fitro gitu. Ah gitu, oke. Tapi kalau untuk Bang Irwan, menurut Abang apa sih konten-konten yang bisa dilakukan dalam bagi yang penyandang disabilitas tunanetra gitu? Atau mungkin konten bernyanyi kali ya, atau apa ya? Kalau menurut Bang Irwan, untuk sebagai konten kreator, konten apa sih yang, atau mungkin bisa juga untuk konten edukasi kali ya Bang Irwan? Nah, konten edukasi lebih tepat gitu Kak. Iya benar, oke deh. Oh ya Bang Irwan, sejauh ini support system selain sepupu ada siapa aja sih Bang Irwan? Mungkin orang tua kali ya? Nah, orang tua lebih penting ya. Mungkin Iya, orang tua Kak, lebih itu penting ya. Aduh, banyak juga ya suka duka dan pengalaman-pengalaman yang sudah Bang Irwan jalani gitu. Iya tuh pasti tuh Kak. Tapi selama ini kalau untuk menjadi fotografer dan videografer di wisuda, itu berapa orang sih Bang yang turun? Apa Bang Irwan sendiri atau ada timnya nih?
Selama ini saya sendiri Kak. Oh sendiri, Iya, Kak. oke. Iya. Berarti misalnya nih kayak ada dalam satu hari itu mungkin ada 2 sampai 3 orang gitu ya. Nah itu misalnya kayak ada jamnya yang kayak bertabrakan tuh sama-sama mau jam 4 misalnya gitu. Karena misalnya langit lagi cerah-cerahnya, Iya. suasana lagi bagus-bagusnya gitu. Iya. Nah itu gimana sih Bang Irwan? Apa pakai asisten juga nggak sih kalau misalkan sama-sama gitu? Atau disatukan aja nih kliennya itu di satu tempat gitu, jadi ganti-gantian waktunya. Nah itu sering terjadi Kak. Namun kita selalu briefing dari awal. Klien tuh pasti nanya, Bang, dia selalu manggil saya Bang gitu kan. Walaupun kadang dia juga Lebih besar tua, ya. besar kan. Nah saya pun juga manggil Kak gitu kan Kak. Nah ya Kak, dia pasti nanya, Bang mau foto Bang tanggal sekian katanya kan. Terus kebetulan tanggal itu saya berisi Kak. Dan saya pun kembalikan lagi ke kliennya, kakak mau foto di jam berapa gitu kan. Dan dia request mau foto jam 4 katanya. Maaf Kak, jam 3 sampai jam 4 kita udah berisi slot, kakak bisa mengisi dari jam 5 sampai jam 6 gitu. Kalau dia mau Kak, kalau dia emang keras hatinya juga mau foto jam 4, mungkin kita kirim ke teman kita Kak gitu. Oh gitu. Iya Kak, oke. kita kasih ke teman. Tapi kalau untuk teman dari Bang Irwan ini apakah dari Amerta Genik juga atau dari seni pribadi lagi nih? Seni pribadi, lebih pribadi lagi Lebih Kak. pribadi Ya, lagi. namun itu tuh kan sistemnya dia setor file aja gitu Kak, ngirim file foto nanti saya ngedit Kak gitu. Oh nanti Nah, Bang Irwan iya, yang ngedit aku lagi. ngedit, ya. Karena tuntutan klien tuh pernah juga terjadi Kak, saya ngopor ke orang lain, dia pernah komplain, Bang kok aslinya nggak sama gitu, kok beda gitu kan. Nah jadi ke teman saya tuh saya hanya suruh dia untuk setor file aja gitu Kak, dia saya bayar, dia setor file aja gitu, saya ngedit Kak. Oh gitu. Ya, jadi hasilnya biar sama gitu Kak. Hasilnya bagi dua nggak sih Bang Irwan? Hasilnya tergantung Untuk budgetnya fee-nya dia gitu, ya, budgetnya. fee-nya tuh mungkin jatuhnya lebih ke freelance ya Kak, karena awalnya tuh saya briefing dengan dia, freelance sama kamu berapa gitu. Kadang ada katanya 200, katanya ya udah saya pakai jasanya Kak gitu. Oh gitu. Oke, misalnya kalau 500 berarti 300-nya untuk Bang Irwan. Iya gitu. Oh oke, siap. Tapi kalau untuk wedding itu tuh 3 tim yang turun kan Bang Irwan? 3 tim, kadang 2 tim Kak. Kadang 2 tim, 2 Iya, orang. Iya. Oke, itu emang Bang Irwan dan ada Teman, satu Kak. tim lagi, Hmm. teman. Oke, itu pernah nggak sih Bang dapat acara wedding Pernah Kak. sebelumnya? Pernah. Oh iya, tahun ini Tahun ini Kak. Alhamdulillah tahun ini udah ada 3 lah Kak. udah ada 3, Udah, Kak. alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kak. Tapi kalau sejauh ini jadi fotografer dan videografer pernah motoin instansi gitu nggak sih Bang? Nggak selalu wisuda, misalnya nih ada acara instansi pemerintah gitu. Pernah, Kak. Oh pernah Iya. juga. Pernah jadi sponsorship juga di acara Putra Pariwisata Sumatera Barat yang kedua tahunnya juga Kak. Oh oke, yang kedua tahun. Oke, kita terima telepon lagi Boleh ya. Kak, Bang, ya. baik Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam. Ini dengan siapa di mana? Dari Mila Sambera di Palembang. Mila di Palembang. Ya, Mila Sambera di Palembang. Oke, silakan Kak Mila pertanyaannya. Ini sama Mbak siapa ini? Sama Dila, Mbak Mila. Dila. Mbak Mila juga namanya. Dila, pakai D. ON ya. Iya, pakai D. Iya, jadi acara apa ini? Ini acara Minang Kreatif, di mana program ini kita tuh berbicara, sharing bersama generasi muda Minang yang kreatif, Mbak Mila. Ini radio Bukit Tinggi ya Pak? Ini Radio Padang, Padang Bukit Tinggi. RRI Pro 4 Padang. Beda. Oh, Mungkin Mbak Mila mau nanya nih ke narasumber kita terkait fotografer atau videografer, atau mau nanya-nanya yang lain, boleh Mbak Mila? iya. Kita kayaknya belum bersedia. Jadi mau tanya ya, itu waktu acara Perumpat Jakarta bergabung sama Perumpat Bukit Tinggi sama Budawa Warman apa? Oh, yang bergabung sama Pro 4 Bukit Tinggi?
Iya. Oh iya, aduh, mohon maaf Mbak Mila, soalnya kurang tahu juga karena acara kita kan setiap hari gitu ya Mbak Mila, jadi banyak gitu. Dan ini juga Pro 4 Padang Mbak Mila. Iya. Mm-mm. Jadi tujuan Mila Mm-mm. cuma pengen minta lagu aja gitu. Bisa nggak? Oh, minta lagu bisa dong Mbak Mila. Tapi nanti kita di pukul 21 ya Mbak Mila minta lagunya di program Salam Bajawe. Oh, Mm-mm. itu. Lagu Minang juga. Iya, lagu Minang juga. Lagu Takicuh di Nantara. Oh, maunya lagu Takicuh di Nantarang. Iya. Oke, dilalis dulu ya Mbak Mila. Tapi Dari Ras Kumbang dari Joni. apa Mbak Mila? Penyanyinya Joni. Penyanyinya Joni. Tapi nanti kalau nggak ada dari Joni, asal dari penyanyi Minang yang lain nggak apa-apa Mbak Mila? Enggak, kalau nggak ada Joni dia Ras Kumbang kan. Mm-mm. Iya. Oke, Yang nanti apa lah. oke, nanti di jam 21 dilaputarin ya Mbak Mila. Iya. Oke, siap. Ditunggu lagunya Mbak Mila. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan dikit ya. Bang Irwan. Oke, Bang Irwan selama menjadi fotografer dan videografer selama kurang lebih 4 tahun ya Bang Irwan? Kurang lebih 4 tahun ya Kak, benar Kak. Iya, itu udah pernah kayak ganti kamera dulu nggak sih? Misalnya kayak awal-awal kameranya yang biasa terus menjadi yang luar biasa gitu. Sekarang masih setia dengan kamera yang lama Kak. Oh, Mungkin masih lebih setia. tepatnya upgrade lensa Kak. Oh, upgrade lensa. Iya, benar, Kak. Oke. Itu kalau untuk lensa-lensa kamera itu ada banyak jenis ya, Bang Irwan? Banyak Ya? jenisnya Kak. Iya, apa aja sih jenisnya, Bang Irwan? Kayak misalnya yang kayak yang untuk candid kan sekarang juga suka lihat foto-foto gitu yang kayak blur-blur gitu kayak lagi musim gitu ya. Yang kata orang bokeh gitu ya Kak. Iya. Iya. Itu namanya lensa fix itu Kak. Oh, lensa fix yang kayak lagi goyang gitu terus di belakangnya blur-blur. Ngeblur gitu Kak. Itu lensa fix namanya Kak. Oh, gitu. Emang lagi tren ya sekarang Bang Irwan ya? Emang di kalangan anak muda itu suka semuanya Kak. Dan ada juga yang namanya lensa wide Kak. Itu lensa itu bisa lebar ngambil kan. Biasanya emak-emak gak suka ngeblur tuh. Oh. Jadi kan ada juga request dari emak-emak tuh dia gak suka ngeblur gitu Iya. kan. Saya pengen nampak pemandangannya di belakang katanya kan. Nah ada juga gitu Kak. Jadi kita harus punya lensa dari berbagai jenis juga Kak itu. Oke, sejauh ini Bang Irwan udah punya berapa jenis lensa sih Bang Irwan? Alhamdulillah ada 3 Kak. Oh, udah ada 3. Iya, Kak. Waduh, banyak ya Bang Irwan ya. Itu apa-apa aja sih Bang jenisnya? Ada yang kayak fish eye gitu ya? Lensa fix, lensa wide atau lensa standar Kak. Terus satu lagi lensa tele Kak. Tele, itu apa untuk tuh? pengambilan jarak jauh biasanya untuk lebih tepatnya untuk orang main bola gitu kita ambil Kak momennya. Oh gitu, nggak di zoom aja ya? Enggak, kita bisa berdiri di sini, kita zoom bisa lebih jauh lagi gitu Kak. Oh gitu. Iya Kak. Oke. Tapi kalau sejauh ini untuk wisuda, misalnya ada job wisuda nih, Bang Irwan itu bawa ketiga lensanya? Atau Dua satu biasanya, lensa? Kak. Dua biasanya. Iya, Kak. Oke, itu untuk arah-arahannya dikasih tahu nggak sih, Iya Bang itu Irwan? pasti kita kasih pose gitu Kak. Oh, iya. Biar dia genik kan kalian. Berarti diarahin pose Iya, langsung ya? Pose langsung Kak, diajarin Kak. Oke, tapi kalau untuk wisuda ini kan Bang Irwan pernah ini nggak sih misalkan kayak bookingnya 10 tercepat tuh dapat diskon gitu, kayak cara membrandingnya gitu. Iya. Pernah nggak sih Bang Irwan? Pernah Kak. Pernah. Oke, kayak 5 tercepat dapat diskon. Atau iya, sebelumnya dapat dinaikin diskon. dulu harganya. Biasanya marketing gitu ya. Marketing gitu ya, Padahal Kak. harganya tuh emang kayak seolah-olah diskon gitu ya. Gimana nih Bang Irwan? Iya pernah itu Kak. Namun diskon kita itu kemarin pernah dihargai seperti Kak bilang sebenarnya harganya 300 kita naikin 400. Jadi kita bilang itu 5 booking orang tercepat dapat cashback 100.000 kita kasihkan. Nah, terus selanjutnya habis itu kita kasih diskon lagi Kak. Oh, Diskonnya itu durasi waktu. Biasanya kita moto 1 jam kita kasih dia diskon waktu 30 menit gitu. Oh iya, berarti nanti kalau Kak Dila mau foto sama Bang Irwan dikasih diskon ya? Dikasih diskon Atau lah, dikasih Kak. free kali? Atau dikasih free kali Bang Ya Irwan? boleh juga. Boleh Kak, atur juga. aja tanggalnya Kak.
Oke, tapi Bang Irwan nanti kan ada nih dari Dun Sanak Pandangan kita ya, kayak contohnya Bang Marcel tadi nih. Itu Iya, Kak. bisa dikasih diskon ya? Iya bisa. Bisa ya. Nah, Khusus Bang spesial Bang Marcel gitu di RRI. khusus spesial Bang Marcel. Ditagih ya Bang Marcel ya. Oke deh Bang Irwan. Role model Bang Irwan dalam dunia fotografi atau videografi siapa sih Bang Irwan? Kayak panutan nih, kayak abang ini fotonya keren gitu. Di dalam fotografer siapa sih yang Bang Irwan senangi, sukai hasil-hasilnya gitu? Itu mungkin lebih tepatnya orang luar gitu Kak. Orang Yang luar. kita belajar gitu kan. Mm-mm. Orang Indonesia juga sih Kak. Oh iya. Orang Pulau Jawa gitu kan. Selain dari hasilnya, saya juga suka awal dia merintis juga Kak gitu. Oh, siapa tuh Bang Irwan? Itu lupa pula namanya Kak. Lupa pula namanya. Pokoknya orang Jawa ya. Orang Jawa Kak. Gimana ceritanya tuh Bang Irwan awal Awal merintisnya? ceritanya tuh nggak beda jauh dengan apa yang pernah aku rasakan juga Kak gitu. Dia dimana awalnya tuh dia moto pakai HP gitu kan, sampai akhirnya dia dapat nyobain kamera gimana rasanya. Nah, saya pun membayangkan diri saya pribadi juga Kak. Dulu pernah juga memposisikan waktu itu menggunakan kamera kampus Kak, karena ada mata kuliah fotografi juga kan. Nah, ternyata lebih berdimensi ya foto pakai kamera, walaupun itu lensa standar aja Kak. Karena kita dulu belum pernah nyoba lensa fix gimana ngeblurnya, hasil tajamnya gitu kan. Nah, setelah itu waktu di kampung tuh kan COVID-19 tuh Kak, itu udah semester 3 juga. Nah, di situ semua pun ibaratnya tuh gara-gara PSBB jadi semuanya tertutup gitu Kak. Jadi ke kampus nggak bisa, kita di PSBB gitu kan, bergerak aktivitas pun nggak bisa bebas gitu. Nah, di situ kebetulan ada tempat sewa kamera. Nah, jadi saya coba-coba untuk sewa kamera gitu Kak. Nah, ajak teman-teman yang lain untuk pergi hunting foto gitu kan. Nah, di situ makin muncullah rasa kecanduan dalam fotografi ini Kak. Oh gitu. Itu Nah, ya awal mulanya. Sampai waktu dulu hunting foto sama teman, biarlah duit habis karena dapat candu lepas. Nah, dari teman-teman yang upload foto tadi, nampak teman yang lain fotonya bagus katanya kan. Nah, ditanyain sama saya, Bang berapa foto gitu Bang? Lah, kok ada yang nanya? Padahal iseng-iseng foto kan. Nah, kebetulan disitulah awal mula saya membuka jasa Kak gitu. Dulu sewa kameranya 60.000 1 jam. Nah, yang saya buka jasa 50.000 1 hari gitu Kak. 1 hari, setengah hari maksudnya, dari jam 12 siang sampai sore gitu Kak. Malah ini rugi ya. Rugi, tapi bukan rugi bagi saya. Candu lepas, kita dapat orang kenalan, pengalaman pun dapat cara memfoto gitu Kak. Nah, setelah itu lambat laun budgetnya saya naik lagi Kak, 100.000 gitu. Nah, Ya dapat untung ya. dapat untung Kak. Habis setelah itu alhamdulillah orang tua pun mendukung apa yang saya suka gitu, apa yang saya hobi. Jadi orang tua pun ngebeliin kamera gitu Kak, sampai sekarang kamera ini bertahan dan alhamdulillah bisa menghasilkan uang Kak. Wah, keren. Alhamdulillah ya Bang Irwan ya. Alhamdulillah Kak. Iya, Bang Irwan penasaran nih kenapa sih namanya Amerta Jenik gitu. Pasti ada filosofinya nih gitu ya, karena kayak Amerta ini apakah ada nama dari orang tua kah, atau nama keluarga, atau nama Bang Irwan sendiri gitu disingkat. Apa sih arti Amerta Jenik Bang Irwan? Amerta Genik itu, Amerta tuh Amerta Genik ya, Amerta bukan Jenik. Genik ya Kak. Oh, Jadi Genik. Amerta Oke. Genik. Jadi Amerta tuh saya ambil dari kata bahasa sastra Kak, yaitu Amerta tuh artinya abadi atau tidak mati. Oh, abadi atau tidak mati. Iya, Itu Kak. bahasa dari Sanskerta. Sanskerta Kak. Nah, terus Genik tuh foto yang cantik itu, foto yang dari biasa kita ubah jadi cantik gitu, yang lebih wah gitu Kak gitu. Oh, oke. Nah, jadi maksud dari Amerta Genik itu sebuah foto yang kelihatan biasa kita abadikan menjadi luar biasa gitu maksudnya Kak. Nah, itu maksudnya keren. Kak. Ya. Dan semoga namanya abadi dan juga usaha Bang Irwan ini juga abadi yang Amin. selalu ada, nggak nutup-nutup. Amin paling kencang tuh Kak. Amin. Itu berarti Amerta Genik di tahun 2019 ya, Bang Irwan ya? Belum Kak. Oh, belum. Amerta Genik tuh rilisnya tuh di tahun 2020.
atau 21 lah kak, 2020 akhir 2021 kayaknya. akhir 2021. Oh, tapi suka fotonya dari tahun 2019. Ya, tapi nama Amerta Genik tuh belum terbuat kak. Dulu Oh. namanya masih nama-nama alay gitu. Apa tuh namanya? Kayak namanya misal Irwan Fotografi gitu, Irwan Lensa gitu. Jadi Oh iya iya iya. sampai ada oke. senior yang menegur saya, kalau kamu emang serius menekuni dunia fotografi, ubahlah nama tuh yang betul-betul yang bisa diingat orang terus menerus gitu, namanya lebih keren gitu. Setelah itu saya berpikir selama 6 bulan barulah dapat namanya Amerta Genik itu kak. Wah, keren. Iya. Itu dari searching Google berarti ya. Nah, searching Google, dan juga pernah apa namanya itu kak, Amerta tuh dari sebuah kata kalau nggak salah dari novel saya baca. Jadi saya penasaran Amerta ini apa sih? Penasaran kan kak? Jadi searching Google, wah ternyata Amerta ini abadi atau tidak mati. Jadi penasaran kan, kira-kira cocok nih untuk jadikan foto kan, apalagi foto itu sebuah momen yang abadi kan. Nah jadi di benar situ banget. timbul referensi untuk jadikan Amerta kak. Jadi pasangan Amerta ini bagusnya apa ya? Kalau Amerta foto kayaknya jelek kedengarannya gitu kan. Iya. Jadi ketemulah kan kata-kata genik gitu kan. Nah kalau Amerta Genik cocok lah kayaknya nih. Jadi dicoba dulu Amerta Genik kak. Alhamdulillah sekarang terpakai sampai saat ini kak. Wah, keren. Walaupun di tahun 2021 nama Amerta Genik, tapi di tahun sekarang masih tetap estetik gitu ya. Alhamdulillah, Kak. Kayak nama-nama baru di tahun ini gitu, yang estetik-estetik, Iya, kayak iya. tren sekarang. Oke, tapi Mbak Irwan apa sih planningnya untuk kedepannya gitu? Kayak tadi mau buka studio atau mau buka cabang nih atau mau buka apa gitu? Apa sih Mungkin planning untuk Mbak Irwan? planning tuh mungkin ada kak, mungkin lebih membesarkan brand kita ini tadi, gimana bisa satu Sumatera bisa terkenal. Sedangkan keren. soalnya banyak juga kan panutan dari senior-senior yang udah besar usahanya fotografi di Sumbar gitu kan, bisa jalan-jalan keliling Sumbar mana dibayar gitu kan, kita udah healing dibayar lagi, kita nggak Iya. keluar uang gitu. Nah, jadi kalau orang lain bisa, kita pasti bisa juga gitu kak. Benar banget. Nah yang penting intinya kita berproses itu aja kak. Wah, keren. Tapi sejauh ini kan Bang Irwan merintis dari nol ya, dari kamera HP hingga menjadi sekarang gitu. Iya, Apakah ada prinsip yang dipakai Bang Irwan atau moto nih Bang Irwan, suatu misalnya kayak kata-kata nih yang bikin Bang Irwan tuh semangat gitu. Ada nggak sih Bang Irwan? Contohnya seperti apa nih kak? Iya, misalnya kayak kata-kata yang dari para ahli gitu, atau dari role model yang bikin kayak quote gitu. Kalau orang-orang sekarang kan bilangnya kayak quote of the day gitu. Ada nggak sih Bang Irwan? Itu dari komentar netizen aja sih kak tentang soal foto. Biasanya sering kalau udah selesai foto selalu up ke story WA kan. Nah apalagi dengar pujian dari teman itu, wah hasil fotonya sekarang udah mulai meningkat ya. Nah apalagi ada juga atau kakak lah gitu kak, atau abang yang bilang semangat ya untuk ini itunya. Jadi semakin semangat semakin untuk tumbuh gitu kak. Oke. Walaupun sebenarnya ada juga sih beberapa gunjingan dari teman yang lain kan. Kita sok jadi fotografer ini itu katanya kak. Ada juga, oke. tapi itu kan tergantung pola pemikiran kita bagaimana. Ingat lagi target kita apa, target kita untuk berkembang gitu kan. Ya itu kak. Oke, tapi dari omongan yang cemoohan itu menjadi motivasi Motivasi, ya. Kak. Iya, Kak. Oke, menjadi seperti sekarang. Tapi pernah kepikiran nggak sih menjadi Irwan Fauzi yang sekarang kayak punya Amerta Genik, di mana Amerta Genik ini juga udah banyak followersnya gitu ya. Udah banyak yang pakai jasanya Iya. gitu. Pernah kepikiran nggak sih Bang Irwan? Pernah juga kepikiran, bahkan pun juga hampir pernah nangis gitu kak. Pernah nangis juga ya. Penuh nangis juga di banyak kan. Aduh, ada tisu lagi. Pokoknya tuh rasa syukur tuh emang ada kak, nggak nyangka kenapa bisa sampai di tahap titik ini gitu. Dimana dulu pernah merasa nggak ada uang gitu kan. Juga pernah gimana ya rasanya nggak ada uang gitu, apalagi job sepi padahal kita ada kamera. Bahkan sempat iri juga, bukan iri sih kak, kenapa dia tuh bisa ya dapat job, dapat klien, gimana ya triknya gitu kan. Pernah juga belajar ngikut dia, gimana sih kamu brand punya kamu tuh bisa lebih besar, bisa kenal jauh lebih orang. Dia nunjukin, cuman nggak terlalu detail kak, cuman dasarnya aja. Jadi di situ
gimana ya? Berarti saya harus lebih belajar lagi. Apakah itu dari YouTube, apakah dari lainnya. Dan sekarang pun alhamdulillah Kak, kadang dalam satu hari itu bisa 10 bahkan 20 klien ada nanya Kak. Cuman karena jadwal kita penuh ya jadi kita tolak Kak gitu. Wah, keren. Iya. Alhamdulillah ya Bang Irwan Alhamdulillah, ya. Kak, ya. Emang merintis usaha dari nol Iya. gitu. Keren banget sih. Oke deh Bang Irwan, karena kita sudah di penghujung waktu nih Bang Irwan, nggak Iya, berasa Kak. ya udah kurang lebih hampir Iya. sejam kita ngobrol loh dengan sanak pendengar tanpa ada jedanya. Oke, kita ke closing statement nih dari Bang Iya, Kak. Irwan. Apa sih pesan dan kesan yang disampaikan nih dari Bang Irwan untuk generasi muda Minang ke depannya gitu. Mungkin untuk terutama pemuda lah ya Kak. Jadi teruslah berproses. Kita nggak tahu proses mana yang akan membawa kita ke titik mana. Intinya kita teruslah berproses, jangan sampai berhenti. Teruslah berjuang dan jangan pernah berhenti. Kalaupun kita capek, beristirahatlah. Dan setelah kita istirahat, bangkitlah untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Nah, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah sebelum mencoba gitu. Dan saya juga pernah dapat kata-kata yang bagus. Itu kata-katanya, Allah tidak pernah merubah nasib seorang hamba sebelum hambanya sendiri yang mengubah nasibnya Kak. Wah, Gitu. keren. Oke deh Bang Ilham. Bang Ilham lagi Bang Irwan ya. Typo guys. Oke deh, makasih ya Bang Irwan Oke, Kak. atas kesempatannya hari ini udah datang ke RRI. Makasih ya Bang Irwan Ya ya. Kak, sama-sama Kak Dila. Iya, semoga usahanya Amerta Genik bisa dikenal seluruh Indonesia. Amin. Amin. Tapi boleh ya sekali-sekali dapat diskon ya? Boleh, Atau boleh, free Kak. kali. Oke, semoga apa yang diinginkan kayak bikin studio atau apa yang diharapkan tercapai ya Bang Irwan ya. Amin ya Kak. Amin ya rabbal alamin. Makasih atas waktunya Bang Irwan. Oke, dan sanak pandangan kita sudah di penghujung program Minang Kreatif hari ini edisi Rabu 22 November 2023 dan kita bersama narasumber kita ada Bang Irwan Fauzi merupakan seorang konten kreator. Terima kasih untuk sanak pandangan yang sudah bergabung. Tadi ada Bang Marcel di Indarung, ada Fitro di Bali dan juga ada Kak Mila di Palembang. Dan sanak pandangan juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kita bersama dalam program Salam Bajawe. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang.